Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Windy yang merupakan mahasiswa aktif Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai keseimbangan ISRN. Keseimbangan ISRN merupakan sebuah konsep ekonomi makro yang menjelaskan tentang bagaimana pasar barang dan pasar modal berada di titik stabil secara bersamaan. Pertama, kita akan membahas mengenai pasar barang. Dalam pasar ini, keseimbangan terjadi ketika pengeluaran agregat sama dengan output nasional. Artinya, produksi ataupun barang ataupun jasa yang dihasilkan sesuai dengan barang ataupun jasa yang diminta. Banyak mahasiswa yang bingung antara hubungan permintaan agregat, tingkat suku bunga, dan juga investasi. Padahal konsep ISRN adalah kunci untuk memahami kebijakan moneter, kebijakan fiskal yang memengaruhi perekonomian secara langsung. Nah, hubungan penting di sini antara investasi dan juga tingkat suku bunga. Ketika suku bunga turun, maka biaya pinjaman akan menurun, sehingga perusahaan lebih tertarik untuk investasi dan juga akan meningkatkan permintaan agregat. Tentunya output pun akan meningkat. Kurva IS biasanya miring negatif. Artinya, ketika suku bunga rendah, maka semakin tinggi output yang bisa dicapai. Sebaliknya, ketika suku bunga terlalu tinggi, maka akan menekan yang namanya investasi dan juga akan menurun pada pendapatan nasional. Sekarang kita beralih ke pasar modal atau sering dikenal sebagai pasar uang. Di pasar ini, keseimbangan terjadi ketika permintaan uang sama dengan penawarannya. Konsep yang digunakan untuk menggambarkan keseimbangan ini adalah kurva RN, yang dimana kurva RN menggambarkan antara hubungan tingkat suku bunga dan juga pendapatan ketika pasar uang berada pada posisi seimbang. Permintaan uang biasanya meningkat ketika pendapatan nasional meningkat. Orang-orang butuh uang tunai untuk melakukan transaksi. Oleh karena itu, agar permintaan uang dan juga penawarannya, maka suku bunga harus disesuaikan. Kurva RN biasanya miring positif, artinya semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin tinggi suku bunga yang diperlukan untuk menyeimbangkan pasar uang. Bagian yang paling penting dari materi ini adalah titik pertemuan antara kurva IS dan juga kurva RN, yang dimana pada titik ini akan menunjukkan keseimbangan antara pasar barang dan juga pasar modal. Di titik ini, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan sama dengan jumlah barang yang diminta, dan jumlah uang yang tersedia di ekonomi sesuai dengan permintaan masyarakat terhadap uang. Dengan kata lain, ekonomi berada pada kondisi stabil. Keseimbangan ISRN juga menjadi dasar dalam menganalisis kebijakan moneter dan juga fiskal dalam mempengaruhi ekonomi. Nah, itulah tadi pembahasan materi yang singkat dari saya, dan juga besar harapan saya ketika video ini memberikan manfaat bagi teman-teman. See you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.